Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'ad kepada para jamaah salat maghrib berjamaah, masjid at-taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jemaah Allah wa Rasulih, kajian kita tentang tauhid dan akidah. Saya coba ramu dari beberapa kitab. Di antaranya di sini ada Aqidatul Mu'min, akidah orang yang beriman, dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau adalah penceramah tetap di Masjid Nabawi. Ya, beliau menulis dua buku yang jadi buku satu sebenarnya, Aqidah dan Manhajul Muslim. Ya, yang jadi buku satu. Kemudian juga masih banyak, tapi sebenarnya itu yang menjadi standar ya untuk pegangan kita sebenarnya. Iya. Itu tadi bicara sedikit tentang buku yang akan kita bahas ya. Kemudian di sini di buku ini dijelaskan sedikit tentang manusia. Ada judulnya Hajatul Insan. Ya, hajat atau kebutuhan manusia ilal aqidah, kepada aqidah atau keyakinan, wa daruratuha lahu. Ya, tidak hanya kebutuhan tapi juga darurat di sini. Betul-betul kedaruratan, betul kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, kebutuhan manusia terhadap keyakinan. Dan kalau nanti kita lihat kajian-kajian tentang masalah akidah, walaupun kata-kata akidah tidak terdapat dalam Al-Quran yang bermakna keyakinan, ya, tapi dari unsur bahasanya sudah bisa terlihat kata-kata akidah itu. Dari kata-kata akdun, dalam Al-Quran kata-kata akdun itu muncul misalnya di dalam surah Al-Falaq, ya. Apa kata-katanya? Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Ya, jika kata ain, qaf dan dal yang di sana punya tiga arti. Ya. Dan ketika bicara akidah keyakinan ini adalah bicara tentang perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di Mekah sebelum hijrah. Fokusnya adalah masalah keyakinan, masalah akidah ini. Ya, dengan nanti ujungnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kok bisa dulu Rasul gak usah ngejelasin akidah sih, ujung-ujung langsung nawarin, yuk baca dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena di zaman Rasul, di zaman jahiliyah sampai masa awal-awal Islam, itu adalah masa keemasan dari bahasa Arab. Ya, jadi kalau kita belajar sejarah, di setiap sejarah, di setiap peradaban ada yang namanya hasil-hasil peradaban itu. Misalnya di Mesir ada, kita kenal ada piramid, di Indonesia ada candi dan seterusnya.
Maka di Jazirah Arab di masa jahiliyah dan masa awal Islam itu uniknya peradabannya yang terlihat bukan dari bangunannya, ya, bukan dari bangunannya, tapi dari sastranya, dari keindahan bahasanya. Karena itu di zaman jahiliyah, di zaman awal-awal Islam, kalau mau jadi orang kaya selain jadi pedagang, maka jadi penyair. Jadi penyair, ya, ada dilihat orang-orang kaya, dia puji-puji orang kaya dengan bahasa yang sangat bagus, sudah dilemparin uang emas, nah 1-2 bisa sedikit, ya, saking berharganya bahasa. Dan di zaman itu tidak mungkin ada yang namanya kepala suku kecuali dia ahli bahasa. Sampai di masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, sampai masa Bani Umayyah itu masa tertentu. Jadi kalau ada pejabat, maaf, misalnya di Indonesia mau ngomong kue, itu langsung tuh dimutasi ke Papua misalnya, perbatasan. Bikin malu ya. Kepleset aja bahasanya, bikin malu. Nggak dipecat bagus, minimal di mutasi ke perbatasan. Mana Aceh sana itu, ke Papua. Ya, karena saking menghargai bahasanya. Dan itu ketika nanti diucapkan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak usah ditanya lagi maksudnya apa nih? Maksud kata-kata la ini apa? Kata-kata ilaha ini apa? Kata-kata ilah apa? Kata-kata rasul apa? Sudah paham semua. Karena memang mereka pada dasarnya ahli bahasa semua. Dan mereka tidak hanya ngefans kalau bangsa itu tergila-gila dengan bahasa. Ya, kalau kita misalnya sekarang anak-anak muda ngefans sama K-pop, sama ya apa namanya artis dan seterusnya, maka di zaman dulu, zaman jahiliyah sampai masa-masa awal Islam, mereka ngefans dengan bahasa. Karena itu kami dulu kalau kuliah, ya siapapun yang kuliah fokus ke kuliah agama, ya terutama di Timur Tengah, kami nggak bisa langsung kuliah. Ya, tapi dimasukkan dulu ke kelas bahasa dulu. Ya, kalau saya teman-teman, saya angkatan 3 tahun dulu belajar bahasa. Bukan bahasa zaman sekarang, bukan cuma kata-kata mas muka, ini mas bukan. Tapi nanti kita belajar bahasa Arab jahiliyah. Kita belajar syair-syairnya kayak apa. Karena disitulah kedalaman bahasa Arab. Ya, disitu nanti kita juga tahu bagaimana kedalaman bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Rasul. Ya, sehingga kelihatannya dakwah akidah di zaman itu sederhana. Sampai ketika siapa pamannya Nabi Abu Thalib, ya, ketika sedang menghadapi kematian, Rasulullah mengatakan kul, katakanlah ya ammi wahai pamanku, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Asyhadu laka, aku akan jadi saksi untukmu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Tapi di situ apa? Abu Jahal juga. Ya, kamu mau berpindah ke agama, kamu mau menghindar, kamu akan meninggalkan agama nenek moyang. Lalu akhirnya Abu Thalib mengatakan, anak laki-laki abi, saya tetap ikutin agama nenek moyang saya. Ya, karena dia paham konsekuensinya apa. Gitu ya. Nah kalau kita bisa sekarang pelan-pelan dulu. Ya, pertama tadi bicara masalah bahasanya. Itu ya, itulah dia keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sangat indah. Ya, karena itu kami 3 tahun baru kemudian masuk kuliah mana pun silahkan, tapi 3 tahun dulu belajar bahasa. Oke, kita masuk ke masalah akidah itu tadi ya. Dikatakan ta'aqqud itu adalah ikatan. Karena akidah itu ada ikatannya. Itu maknanya. Ada
Jadi ketika orang mengatakan akidah saya Islam, berarti saya siap diikat oleh Islam. Yang jadi masalah ada orang ngaku Islam, tapi nggak mau diikat oleh Islam. Saya Islam, tapi nggak sholat. Saya Islam Ustaz, tapi nggak puasa. Bagaimana? Kalau ngaku akidahnya keyakinan Islam, berarti dia siap diikat oleh Islam. Ya, jadi makna akidah pertama adalah ar-rabtu, ada ikatan. Lalu yang kedua ada al-ahdu, ada janji. Ya, jadinya apa? Untuk orang non-Islam masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, ada janji. Ya, sehingga dimulai dengan kata-kata asyhadu, saya bersaksi. Lalu mulai mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi ada al-rabtu, ada ikatan, siap diikat oleh Islam, ada ya al-ahdu janji, dan ada al-jazmu, ada tekad yang kuat. Ya, saking kuatnya tekad Islam ini sehingga para sahabat siap untuk disiksa dan tidak mau mengeluarkan ucapan-ucapan yang keluar dari Islam. Lihat Bilal bin Rabah misalnya disiksa setiap hari, dikeluarkan ke padang pasir sedang panas-panasnya, bertelanjang dada, ditempel punggungnya, lalu di atas ditempel dengan batu besar, dan mengucapkan ahadul ahad. Ya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Khabbab bin Al misalnya, seorang pandai besi yang membuat pedang dan sejenisnya, diminta keluar dari Islam untuk melepaskan akidahnya, nggak mau. Akibatnya ditempel dengan besi yang dipanaskan dari punggung. Kok bisa kuat sih mereka ya tadi? Karena sudah terikat oleh Islam. Bahkan yang sudah tua pun, orang tua dari Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya, ya Yasir dan Sumayyah istrinya, mereka seorang yang syahid dan syahidah. Ditusuk dari belakang bawah sampai ke sini sama Abu Jahal, karena nggak mau keluar dari Islam, mempertahankan akidahnya, keyakinan. Sementara kita diuntungkan. Kenapa? Karena lahir dari orang tua yang sudah Islam. Inilah bersyukurnya kita. Kita nggak usah nyari-nyari lagi, tinggal menguatkan. Ya, tinggal menguatkan. Jangan ditanya, Pak, kenapa Pak milih Islam? Nah, gimana ya? Tapi selama saya di Islam sih enggak ada kebanggaan, bingung. Ada nggak yang begitu? Ya. Tapi selama saya di Islam sih seolah-olah kalau orang tuanya bukan Islam dia juga bukan Islam. Ya. Jadi harus ditambahkan kita milih Islam karena Islam satu-satunya agama yang benar. Karena Islam satu-satunya agama yang mengantarkan saya ke surga. Yes. Kalau yang lain mungkin silahkan saja, tapi buat saya Islam satu-satunya agama yang benar, diridhoi oleh Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Dalam surat ketiga Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Atau di akhir juz ketiga, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa saja yang mencari agama selain Islam, falan yuqbal minhu, kata-kata lan artinya tidak akan diterima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat orang yang mencari agama selain Islam termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, peduli kita walaupun mungkin sekarang menteri agamanya lagi ingin mengafirmasi bahwasanya Ahmadiyah sama Syiah katanya. Baru yang menteri agama yang aneh-aneh aja katanya. Tapi buat kita yang penting, yang jelas, ya dua kalimat syahadat itu pegangan kita. Ya, kenapa kita menolak Ahmadiyah? Karena Ahmadiyah syahadat yang keduanya salah. Kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah dan Nabi terakhir.
Ahmadiyah mengatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, ya salah syahadatnya. Kalau salah syahadatnya, ya berarti dipertanyakan ke keyakinannya atau akidahnya. Gitu ya. Jadi kira-kira tadi 3 poin. Ada ar-rabtu ikatan, siap nggak diikat sama Islam? Kalau nggak siap berarti ya nanti akidahnya dipertanyakan. Ya, jadi jangan lagi nanti ada istilah milih-milih. Ya, kalau yang ini saya kerjain deh. Ya, kalau yang zakat fitrah boleh deh, zakat mal ntar dulu. Ya kenapa? Karena kadang-kadang salah persepsi, betul salah persepsi. Ya, pekan yang lalu ya hari Ahad pagi ya, saya di Al-Huda sana di Perumnas 1. Setelah selesai saya ngajak fikih, minta waktu sebentar ada ngobrol-ngobrol masalah zakat. Oh ternyata memang salah paham. Ya Ustaz, pokoknya saya gagal, kemudian 2,5% saya keluarkan saja. Ya nggak bisa begitu, saya bilang zakat itu ada batas minimalnya. Saya tanya misalnya anda punya duit berapa di bank? Ada sampai 85 juta. Maksudnya nggak usah. Kan zakat mal kan minimal punya emas 85 gram. Kalau salah 1 juta berarti minimal 85 juta punya nggak? Ya belum ada, sedikit setengahnya. Ya nggak ada. Ya kenapa? Berarti nggak kena wajib zakat. Kan harus ada batas minimal. Terus kedua udah disimpan setahun belum malah. Terus saya tanya lagi, Bapak oh gitu ya, udah. Berarti nanti bulan depan kita bahas lagi tentang masalah harta yang saya pelan-pelan. Kita sembarangan. Ya, masa hari ini kita biar zakat besok jadi mustahil. Besok jadi ya, iya itu memaksakan. Buat yang memang nggak mampu ya jadi mustahil aja. Nggak usah maksa-maksa bayar zakat. Kalau dia mau keluarkan ya infaknya saja yang sunnah, karena tidak ada batas maksimal minimal. Ya, gitu ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke masalah akidah. 3 itu ya. Akidah, keyakinan dalam bahasa Arab punya 3 arti. Dari kata ar-rabtu ada ikatan, kita siap diikat oleh Islam. Ya, kalau kita keluar dari ikatan itu berarti kita sudah di luar. Walaupun nggak segampang itu ya. Ada yang melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatannya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ada dan banyak. Ya. Tapi ada juga kemaksiatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, itu hati-hati. Ya, di antaranya kan, ya ketika misalnya sudah mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, misalnya atau tidak ada Tuhan, ya sudah. Kalau dia dengan tegas mengatakan itu, dia yakin masih keluar dari Islam, karena sudah membatalkan syahadat yang misalnya. Ya, kenapa ada ikatan tadi? Karena kalau kita lihat, ya di dunia ini saja perkumpulan apapun pasti depannya ada ikatan. Yang bela diri ada tuh IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya, kita ketika berduel, berlaga, ada batasan-batasannya. Nggak boleh mukul leher ke atas, nggak boleh mukul pusar ke bawah. Kalau sparring ada yang mukul kepala atau mukul bawah gimana? Ya, udah langsung dia jangan kalah, karena sudah ya melanggar batas-batasnya. Itulah akhirnya ada batas-batasnya juga. Ya, batasannya ya tadi rukun iman yang 6 itu. Ya, jangan sampai dilanggar. Kalau ada salah satu saja kita nggak yakin, apalagi sampai mengatakan ketidakyakinannya dengan tegas, ya itu dikhawatirkan sudah keluar dari Islam. Ya, ada ikatan jelas. Jadi kalau mau menikah, ikatan kita banyak. Di antaranya bisa di surat 49 ayat 10, ya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu dimanapun bersaudara. Tidak ada batas-batas sekat-sekat negara. Dimanapun kalau dia mengatakan 2 kalimat syahadat, dia adalah saudara kita, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya, tapi ayat ini masih koma, kadang-kadang kita lupa. Ada lanjutannya. Fa aslihu baina akhawaikum, maka islahkanlah. Maka kalau ada masalah
islahkanlah, perbaikilah baina akhwaikum, permasalahan saudara-saudara kita semua. Jadi yang satu akidah saja bisa bermasalah, apalagi yang beda akidah. Ya, yang aneh itu satu akidah dianggap musuh, beda akidah dianggap teman. Ada nggak yang begitu? Sama-sama Islam berantem, tapi dengan non Islam waduh lapor-lapor sampai-sampai mengucapkan kata-kata yang kemarin 25 Desember enten. Tapi giliran sholat Id aja ribut. Ya, saya pernah di kabupaten mana ya? Di Bekasi juga sih. Saya disuruh sholat juga suruh khutbah. Saya lihat khutbahnya nggak ada bangkunya. Kan simpel ya, biasanya kan khutbah Id itu kan ada dua, ada yang kayak sholat Jumat 2 kali khutbah, ada yang 1 kali khutbah. Kami biasanya melihatnya dari belakang podium aja, ada bangku nggak? Kalau ada bangku berarti 2 kali khutbah, kan dulu. Kalau nggak ada berarti 1 kali khutbah. Nggak usah nanya sih balik. Ada bangku udah berarti 1 kali khutbah. Saat itu saya khutbah 1 kali, selesai, udah salam-salaman, itu ada malah imam yang ngomel. Ustaz ngerti nggak sih? Fikih ngomel. Saya bilang kenapa Pak? Kan harusnya 2 kali khutbah. Saya bilang ada bangkunya ya. Oh iya ada itu. Iya Pak. Panitia ini habis, kayaknya dobel lagi. Padahal itu masalah sederhana. Mau yang 2 kali khutbah sah, mau yang 1 kali khutbah juga sah. Tapi ributnya berlayak. Ya. Makanya kali itu lanjutan dari ayat tadi 49 ayat 10 tadi, fa'aslihu, perbaikilah baina akhwaikum, saudara kalian yang berselisih. Akidahnya satu, ya jelas Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang juga satu, Nabi Muhammad. Perbaikan jelas Tuhan dan Rasul, tapi kenapa berbeda? Inilah yang harus kita perbaiki. Bukan berarti kemudian jadi satu pemahaman yang enggak juga. Boleh saja berbeda selama ada dalilnya, nggak ada masalah. Ya, jadi poinnya sekarang akidah itu 3 poin tadi, ada ikatan, siap diikat, berarti diatur oleh Islam. Kalau ada perintah siap mengerjakan, ada larangan siap meninggalkan. Cuma juga tidak sekaku itu. Ya, makanya nanti para ulama memecah lagi kata-kata perintah dan larangan. Perintah itu minimal ada 2. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada perintah yang sebaiknya dikerjakan. Kalau harus namanya wajib, ya namanya wajib. Tapi kalau sebaiknya namanya sunnah. Dikerjakan nama pahala, ditinggalkan nggak dosa. Nanti kalau kita lihat ketika ada perintah, ini perintahnya masuk mana nih? Harus atau sebaiknya? Kalau harus, sudah nggak usah pakai mikir-pikir, jangan. Tapi kalau sebaiknya ada waktu silakan kerjakan, ada waktu yang ada masalah. Sehingga ketika dua-duanya bentrok, tinggal pilih yang mana? Yang harus dan yang sebaiknya bentrok, yang wajib dan yang sunnah bentrok, pilih yang mana? Yang wajib. Dalam kajian fikih misalnya kita datang ke masjid mau sholat subuh, sampai sini komat, kira-kira kita mau sholat qobliyah atau mau sholat subuh berjamaah? Subuh berjamaah. Tapi nggak bisa qobliyah nih, nggak dapat pahalanya. Ya kenapa telat? Ya, ya. Jadi kalau ada perintah, lihat mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika ada bentrok, ambil yang wajib. Kecuali kalau kita bisa kerek iman. Nah, imam jangan mulai dulu ya, saya mau qobliyah dulu nih, apa? Ya, nggak masalah kalau imamnya mau. Atau boleh muazinnya jangan komat dulu ya, bentar aja, 2 menit aja, nggak masalah. Kalau mau juga, ya boleh aja.
ya, boleh aja. Nah itu disitu luasnya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau nyolek imam nggak mau, nyolek yang muazin nggak mau, ya udah terpaksa, ya sholat. Ya. Dalam Islam juga ada larangan juga dibagi dua, yang ini. Ada yang harus ditinggal, ada yang sebaiknya ditinggal. Yang harus ditinggal namanya haram. Kalau dikerjakan jadi dosa. Tapi ada yang sebaiknya ditinggal, namanya makruh. Ya, dikerjakan dengan dosa, ditinggal dapat pahala. Apa contohnya itu? Dalam fikih yang apa? Yang haram apa? Ya, jelas yang haram ya. Dengan minuman keras, tinggalin sholat haram. Meninggalkan sholat wajib haram. Karena nanti haram itu lawan dari wajib, makruh lawan dari sunnah. Ya. Tapi kalau sering meninggalkan sunnah juga makruh. Kita bisa ketemu duluan, bisa sholat tahiyatul masjid, tapi males nggak sholat. Makruh, rugi kita karena nggak ada tambahan pahala. Ya. Dalam kajian akidah juga ada. Misalnya kita belajar berzikir, karena zikir bisa menguatkan, ya, bisa menenangkan hati. Di antara yang menguatkan akidah adalah kita banyak mengingat Allah. Nanti di surat 13 Al-Waqdu ayat 28 dijelaskan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kalau kita gelisah segala macam, banyak zikir aja. Kayak gimana zikirnya? Terserah, mau subhanallah saja boleh, mau alhamdulillah saja boleh, mau Allahu akbar saja boleh, mau la ilaha illallah saja banyak boleh, mau istighfar astagfirullah juga boleh, mau baca Quran juga boleh, mau selawatan juga boleh, silakan. Walaupun cuma dalam hati tenang, kita ingat Allah sambil memikirkan artinya, tenang. Ya. Kan Allah yang bilang, Allah ingatlah, bidzikrillah, dengan ingat pada Allah, tatma'innul qulub, hati jadi tenang. Dan di surat 33 nanti ayat 40, 41 ya, dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, dzikran katsiran, sebanyak mungkin, tanpa batas, silakan. Tapi yang penting jangan lupa waktu. Kita dengan zikir nggak sholat salah juga. Ada yang zikir dari mulai sampai bisa, nggak sholat dalam tiduran, bangun subuh, dia salah. Ya, semampunya saja silakan. Ya, tadi itu diantara juga penguat keyakinan kita. Oke, 3 hal itu ya. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Lanjut ya. Dipahami ya. Alhamdulillah. Ya, kalau kemarin ada yang bertanya tentang masalah akidah atau tauhid, ya itu sama. Cuma tauhid fokusnya ke mengesahkan Allah, sedangkan akidah tadi fokusnya ke rukun iman yang 6, ya. Maka tauhid atau akidah atau rukun iman yang pertama ini ya, rukun iman yang pertama ini yang pertama adalah kita harus meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua orang tahu tentang hal ini, termasuk orang-orang kafir Quraisy. Ketika tentang keberadaan Allah, mereka yakin. Mereka yakin Allah yang menghidupkan, mereka yakin Allah
Allah yang memberi rezeki dan seterusnya. Ya, yang kemarin kita bahas yang disebut dengan tauhid rububiyah misalnya. Allah sebagai Rabb. Ya, banyak kata Rabb di sini. Tapi minimal kalau nanti kita lihat tafsir Al-Quran, minimal ada 3 hal kata Rabb di sini artinya. Ya, ada yang pertama sebagai Khaliq, Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Yang luar biasa itu yang zaman sekarang. Di zaman dulu orang percaya ada Tuhan, tapi zaman sekarang ada orang nggak percaya. Ada orang yang percaya kalau Tuhan itu nggak ada, luar biasa. Ya, jadi bertanya lebih kafir mana lebih kafir zaman sekarang? Ya, bertanya mana yang lebih parah kafir yang ateis atau orang yang ya musyrik? Ateis lebih parah karena nggak percaya adanya Tuhan. Orang musyrik masih percaya adanya Tuhan, masih percaya ada Khaliq, ada pencipta. Cuma mereka mengatakan nanti Tuhannya lebih dari satu. Sedangkan umat Islam yakin sejatinya bahwa Tuhan itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Ya. Karena itu pembagian orang kafir di Al-Quran tidak ada kata-kata yang orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, tidak ada. Di surat Al-Baqarah misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Siapa orang kafir itu? Satu, ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Yang kedua, orang-orang musyrik. Cuma itu, tidak ada bagian yang ketiga yang ya percaya tidak ada Tuhan. Tidak ada. Ya, orang Islam, orang kafir sama-sama percaya ada Tuhan. Bedanya kalau orang Islam percaya Tuhan itu cuma satu-satunya, Esa. Sedangkan orang kafir Tuhannya lebih dari satu. Sekarang nambah lagi. Ya, ada yang percaya tidak ada Tuhan. Yang dipelopori oleh teori Darwin, bahwa manusia itu keturunan kera. Ada yang mau dibilang orang apa namanya nenek moyangnya monyet? Nggak mau. Kalau di Islam jelas nenek moyang kita manusia. Banyak ayat yang terakhir nanti di An-Nisa ayat 1. Ya, lalu di surat 49 misalnya, Al-Hujurat ayat 13 jelas ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ini lagi baru lagi sekarang ya. Ya, banyak modifikasi, banyak modifnya. Makanya kalau Sayyid Qutb rahimahullah dalam bukunya Jahiliyatul Qurunul Isyrin, Jahiliyah abad 20, abad 20 baru lewat ya, menyimpulkan bahwa jahiliyah di zaman sekarang adalah kumpulan kejahiliahan di zaman dulu. Itu nggak salah, cuma dimodif. Kejahiliahan umat Nabi Nuh apa? Menyembah orang-orang solehnya. Kalau lihat sekarang banyak. Ya, nampak jelasnya bagus, datang ke kuburan para wali bagus, cuma kadang-kadang berlebihannya, ngambil tanahnya, warnanya tanah keramatnya, jadi apa, jadi jimat, itu nggak boleh berlebihan. Ya, apalagi kejadian umat Nabi Lut, dua, ya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sekarang dimodif jadi 4. Ya, selain laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada lagi ya. Yang ketiga, yang lebih, ya, laki-laki suka sama laki-laki dan perempuan, perempuan suka perempuan dan laki-laki. Jenis yang ketiga. Ya, yang keempat, yang terakhir transgender, sampai dia operasi untuk merubah semuanya. Yang laki-laki berubah jadi perempuan dan perempuan berubah jadi laki-laki. Dimodif. Ya, itu kumpulan di zaman Nabi Musa atau kejahiliahannya. Fir'aun membunuh bayi laki-laki
zaman Nabi Muhammad bicara bayi, siapa yang dibunuh? Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Zaman sekarang lebih keren lagi, belum ketahuan lagi perempuannya dikuburin. Itu modif bukan, lebih modif lagi. Ya kan, zaman Nabi Musa khusus laki-laki, zaman Nabi Muhammad khusus perempuan. Zaman sekarang ngambil di perempuan dikuburin. Ya, termasuk tadi saya bilang di zaman dulu sekafir-kafirnya orang kafir masih percaya adanya Tuhan. Zaman sekarang malah ya, percaya Tuhan itu nggak ada. Lebih paham. Ya, jadi saya baca katanya itu bagian dari budaya Indonesia. Ya, PKI itu bisa juga bingung. Kenapa? Karena itu baru baca sedikit. Ya, yang mengatakan bahwa PKI itu bagian dari budaya Indonesia. Ngeri nanti, akhirnya nggak diterima lagi. Ujung-ujungnya bermasalah lagi. Makanya saya bilang, ya, saya kasih orang kafir masih percaya adanya Tuhan. Tapi ateis ini udah kalau Tuhan nggak percaya kok, dia akan menghalalkan apapun. Itu sudah terbukti sampai 3 kali kan di Indonesia ya, tahun 26, tahun 48 dan tahun 65. Ya, 3 kali. 26, 48 dan 65 masih kedua kebangkitan ya, kita harus hati-hati aja. Ya, itu sedikit tentang orang yang tidak percaya dengan Tuhan ini jauh lebih bahaya ya daripada ya musyrik, walaupun dua-duanya tetap salah atau sesat ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya. Menyangkut masalah akidah ini, Pak. Masalah? Masalah akidah. Iya. Kalau kita lihat akidah ini mungkin seperti hidayah juga. Kalau bagaimana hukumnya ke para suku pedalaman, mereka berisolasi dengan alam, dan mereka terlahir untuk tidak mengenal agama. Itu seperti apa hukumnya mereka dalam akidahnya mereka? Iya, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah tersentuh oleh Islam? Karena itu Islam mewajibkan dakwah. Ya. Nanti di surat 16 An-Nahl ayat 125 dikatakan ud'u, berdakwahlah, serulah, ajaklah ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, jalan Islam. Bil hikmah, dengan hikmah Quran dan Sunnah, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan cara yang baik. Wajadilhu, kalau berbeda pendapat silahkan berdialog, berdiskusi, berdebat billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Itu satu. Karena itu dalam Islam itu yang namanya ya jalan-jalan itu harus jalan-jalannya untuk dakwah, silahkan jalan-jalan. Ya, jangan cuma ya menetap di satu tempat aja. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau memang tidak mendapatkan dakwah sama sekali? Itu tidak aneh, jangankan zaman sekarang, di zaman Nabi pun pernah. Karena di Jazirah Arab, ya, terutama setelah Nabi Ibrahim, baru Nabi Ismail, setelah itu kosong. Baru Nabi Muhammad, setelah Nabi Ismail. Beda dengan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, setelah itu banyak nabinya. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, Harun, terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu kebenaran dari Nabi Ishak. Banyak nabi. Sekarang dari Nabi Ismail kosong, Nabi Muhammad. Nah, itu diingatkan dalam surat Yasin. Apalagi surat Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk para rasul ala siratin mustaqim, yang berada dalam jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada siapa? Qauman, kepada kaum ma unzira aba'uhum, yang nenek moyangnya tidak mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, itu mereka lalai. Karena
tadi jauh dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad jauh banget jaraknya, kosong. Ya. Nah itu ketika ditanya bagaimana orang-orang yang tidak tersentuh dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga tidak tersentuh dakwah Nabi Muhammad di Jazirah Arab itu. Ya. Nanti dalam sebuah riwayat dikatakan ya ketika di akhirat akan diuji lagi di tes, tapi bukan tes tulis ya, bukan tes tulis. Nanti ditanya sama Allah. Bisa bohong dong? Ya nggak bisa. Di surat Yasin kan juga dijelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti di akhirat nakhtimu ala afwahihim, Allah tutup mulut kita. Yang bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki kita. Bima kanu yaksibun, dari apa yang terjadi. Nanti yang nggak kena dakwah di akhirat dibangkitkan, ditanya sama Allah. Dari situlah nanti kelihatan bahwa dia apakah mengikuti fitrahnya, balik ke fitrah. Ya, apa itu fitrah? Fitrahnya adalah beragama tauhid. Fitrah manusia adalah ketika lahir dia sudah yakin dengan keesaan Allah. Nanti ada hadisnya, apa hadisnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia lahir dalam keadaan fitrah. Oleh ulama dikatakan fitrah ini adalah orang yang sudah meyakini keesaan Allah. Walaupun dia lahir dari rahim yang non Islam. Baru fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidani, yang bisa merubah bayi ini menjadi Yahudi, au Nasrani, merubah bayi ini menjadi Nasrani, au yumajisani, atau merubah bayi ini menjadi Majusi. Tugas kita orang tua, apakah ingin merubah atau menguatkan akidahnya. Tahu dari mana kalau bayi lahir itu sudah ya fitrahnya sudah muslim, sudah bertauhid. Nanti di surat 7 ya, Al-A'raf ayat 172 ada pertanyaan di sana. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, ruh tadi menjawab, bala, benar, syahidna, dan kami semua jadi saksi. Ya, di Allah itu sudah bersaksi. Kemudian ketika 4 bulan janin ikut ibu, ruh tadi dimasukkan ke dalam janin. Jadi ruhnya sudah bersaksi, tinggal kita mau menguatkan itu atau merubah. Ya, sehingga kita lihat nggak usah yang lain. Nabi Ibrahim dalam perjalanannya di surat 5 atau 6 itu kan, ya ada dialognya. Wah, Tuhan saya kayaknya bulan ini. Ternyata bulan hilang, nggak mungkin Tuhan hilang. Besok malam pakainya bintang, hilang lagi, ternyata bukan. Besok lihat matahari, kayaknya matahari yang paling besar. Ternyata terbenam. Barulah Ibrahim ke statement, Tuhan itu nggak mungkin yang bisa hilang dan terbenam. Tuhan itu harus Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di sana Ibrahim mencari Tuhan. Maksudnya fitrahnya kalau masih bersih, dia akan mencari kebenaran itu. Apakah nanti dia akan menemukan atau tidak? Ya, nanti dia akan mempertanggungjawabkan itu. Tapi yang pasti, kalau fitrahnya masih bersih, dia pasti akan meyakini bahwa Tuhan itu satu esa. Itu ya. Jadi nanti di akhirat nanti akan Allah melihat apakah masih bersih fitrahnya atau tidak. Oke? Ya, silakan yang lain. Ya, kita masuk ke yang tadi, poinnya ya, rububiyah tadi. Ya, Allah sebagai pencipta. Itu banyak sekali yang bicara masalah itu, kata-kata kholaqo. Dari situ dia muncul pecahan-pecahan katanya yang berubah menjadi bahasa Indonesia. Kholaqo dari kholaq dan qof, ya, menciptakan. Hati-hati kalau ngaji. Kholaq itu maaf ada nya. Kalau bahasa gampangnya kayak orang menegur, ngorok. Karena kalau bacanya nggak ada nya, nggak ada ngoroknya, jadi bersih, jadi halak. Ada yang bacanya kholaqo, ada yang bacanya halak, beda.
Kholaqo artinya menciptakan. Kalau halaqo artinya mencukur. Hati-hati kalau baca Quran. Iya, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang telah mencukur kalian. Ya, ada khalaqo menciptakan. Yakhluqu menciptakan. Baru khalqon itu adalah ciptaannya. Pelakunya namanya Khaliq, makanya sang Khaliq mencipta. Yang diciptakan namanya makhluk, kita semua. Ya. Kemudian dari kata-kata itu muncul dua lagi nanti jalannya, ada khalqun, ada khuluqun. Kalau khalqun itu fisiknya, khuluqun itu karakternya, tabiatnya. Khuluq artinya satu, tabiat. Artinya karakternya satu. Kalau banyak namanya akhlak. Akhlak itu yang diambil menjadi bahasa Indonesia. Akhlakul karimah. Pendidikan akhlak. Ya, atau lagi tren kemarin revolusi akhlak. Tapi jangan maksudnya. Padahal itu juga satu kata dengan kata-kata pencipta. Jadi Allah tidak hanya menciptakan fisik kita, khalqun, tapi juga menciptakan khuluq akhlak kita. Ya, cuma ada yang nanti akhlaknya lurus, ada yang akhlaknya menyimpang. Semua punya potensi. Ya, tinggal kita mau ambil yang lurus atau ambil yang menyimpang. Ya, di surat Asy-Syams atau Al-Ayyun kan dijelaskan di sana. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah jelaskan yang buruk dan yang baik itu akhlaknya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya sehingga mengambil akhlak yang baik. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh buruklah orang yang mengotori jiwanya sehingga dia lebih cenderung pada akhlak yang buruk. Potensinya sudah ada. Itu dari kata-kata khalaq. Allah tidak hanya menciptakan fisik, khalqun, juga menciptakan karakternya, khuluqun. Nah, ketika satu orang disebutnya khuluq, kalau banyak namanya akhlak. Karena itu ketika Allah memuji Nabi Muhammad, kata-katanya khuluq karena cuma satu. Di surat 68, surat Nun, surat Al-Qalam, ayat 4, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim. Ya, akhlak yang mulia. Kok khuluq karena satu orang, kalau banyak akhlak, kita ambil akhlaknya. Ya, seolah-olah akhlak itu satu padahal banyak. Ya, sekarang sama dengan pendidikan karakter. Nah, padahal yang paling pas adalah pendidikan akhlak. Karena dia itu tadi dari kata-kata khalaqa menciptakan. Ya, itulah tadi yang mau tadi. Jika kita nanti mau pilih yang mana? Mau yang pilih yang baiknya, mensucikan jiwa kita sehingga akhlaknya baik, atau mau mengotori jiwa kita dengan maksiat sehingga akhlaknya buruk. Ya, itu tadi bicara tentang Khaliq. Ya, Khaliq pencipta cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua kalau selesainya adalah makhluk ciptaan Allah. Makanya kata Khaliq digabungkan dengan dua poin di Al-Fatihah, digabungkan secara umum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam. Tapi di An-Nas difokuskan ke satu makhluk. Qul a'udzu birabbil nas. Katakanlah Muhammad dialah Allah pencipta manusia. Ya, kan kita bagian dari alam semesta. Oke, ada pertanyaan silakan. Iya. Saya tadi masalah akidah. Iya. Itu prakteknya itu